Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh Beshem Yesua Amasya Ruha Kodes. Bersama saya Dr. Faidan Lumbanturuan. Pada saat ini kita akan membicarakan kesehatan jantung dan makanan yang bisa membantu membersihkan pembuluh darah pada jantung. Nah, kenapa saya bicara ini? Karena memang angka kematian penyakit jantung semakin lama semakin mengkhawatirkan. WHO memberitakan bahwa angka kematian penyakit jantung pada tahun 2020 itu ada 11 juta orang, dan diperkirakan pada tahun 2030 nanti bisa naik sampai ke 17 juta orang ya. Dan di Indonesia sendiri menurut data riset kesehatan dasar itu sekitar 4,2 juta orang pada tahun 2018 itu menderita penyakit kardiovaskuler. Dan sialnya lagi, penyakit serangan jantung ini yang khususnya gara-gara penyumbatan pembuluh darah jantung itu seringkali menyerang orang itu nggak permisi, nggak pamit ya, mas atau mbak besok kena serangan jantungnya, nggak begitu. Nah, sebelum saya lanjut, saya mengingatkan Anda bahwa ketika membicarakan jantung itu pada umumnya ada 3. Pertama, ototnya yang berkontraksi, kemudian pembuluh darah yang mengaliri jantung, itu ada 3 pembuluh darah utama, dan kemudian katupnya pada jantung. Nah, kita nggak membicarakan otot jantung, kita nggak membicarakan katup jantung, kita membicarakan pembuluh darah jantung. Nah, sebelum melanjutkan juga ke makanan, saya mengingatkan pada Anda bahwa proses penyumbatan pembuluh darah jantung itu bisa ditandai, Anda bisa cirikan jika Anda punya masalah hipertensi. Kedua, Anda punya masalah diabetes, dan ketiga, Anda punya masalah kolesterol tinggi. 1 aja apalagi 3 Anda alami, berarti proses penyumbatan pembuluh darah jantung Anda sudah sedang terjadi. Nah, sebaiknya kita mau hentikan penyebabnya dan kita mau bantu tubuh kita membersihkan pembuluh darah jantung. Apa yang kita harus cegah dulu? Pertama adalah makanan dengan karbohidrat tinggi dan gula yang tinggi. Semua yang mengandung gula atau karbohidrat putih, roti, nasi putih, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, roti, kue, sebaiknya dikurangi, khususnya gula, dikurangi konsumsinya. Nah, kemudian juga menu yang digoreng sebaiknya dikurangi menjadi yang tidak digoreng. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi tolong dikurangi. Kurangi berapa banyak? Kita kurangi setengahnya dulu deh. Misalnya 1 hari Anda makan yang digoreng 3 kali menjadi 1 kali aja. Itu mah sepertiga ya, bukan setengah ya. Jadi misalnya siang aja gitu, malam jangan, pagi jangan. Itu contohnya. Nah, kemudian untuk membantu proses pembersihannya kita akan fokus pada buah-buahan ya. Jadi saya nggak bicara herbal, saya nggak bicara sayuran, tapi fokus pada buah-buahan. Nah, buah-buahan apa yang bisa membantu membersihkan pembuluh darah jantung? Nomor 1 adalah alpukat. Anda mungkin bertanya-tanya, kok alpukat? Katanya alpukat meningkatkan kolesterol. Nah, salah lagi. Alpukat tidak pernah mengandung kolesterol. Alpukat itu mengandung fitosterol atau sterol tumbuhan. Sementara kolesterol adalah sterol pada hewan. Jadi alpukat tidak mungkin mengandung kolesterol. Tapi apakah alpukat bisa meningkatkan kolesterol? Bisa, kalau alpukatnya Anda tambahkan gula cair, susu kental manis, atau sirup, atau ketiga-tiganya. Atau teman makannya alpukat, Anda makan bakmi 2 porsi, kemudian makan alpukat. Jadi kolesterol bisa naik gara-gara gula-gulaan itu. Atau Anda habis minum kopi dengan gula, kemudian Anda minum jus alpukat yang juga ada gulanya. Itu bisa meningkatkan kolesterol. Tapi alpukat justru membantu menurunkan kolesterol. Sebab alpukat mengandung vitamin E dan vitamin C plus serat larut yang justru malah bisa menurunkan kolesterol. Alpukat mengandung vitamin E dan vitamin C yang membantu mencegah kolesterol teroksidasi. Kolesterol yang teroksidasi itulah cikal bakal proses penyumbatan pembuluh darah. Nah, untuk menambah efektivitas pembersihan pembuluh darah oleh alpukat, saya sarankan Anda makan bijinya juga. Nggak usah banyak-banyak, 1/4 aja. Nah, karena memang aneh juga kita makan biji alpukat itu untuk kesehatan kita, sebaiknya makannya di blender. Nanti alpukatnya boleh Anda campur dengan pisang atau Anda campur dengan mangga, terus Anda blender bersama bijinya, 1/4 aja. Oke, itu. Yang pertama alpukat. Yang kedua adalah apel. Apel sama bijinya. Apel mengandung banyak vitamin, banyak mineral, kemudian serat larutnya cukup kuat untuk membantu menurunkan kolesterol. Dan nanti juga Anda makan apel itu juga makan dengan bijinya. Nah, sekali lagi supaya efektif apel itu kita makan dengan bijinya, sebaiknya kita blender dan kita makan semuanya, jangan cuma airnya doang. Katanya nanti biji apel mengandung racun. Ya betul, mengandung cyanida organik, tapi ya
yang tidak membunuh manusia kalau Anda makan apelnya cuma satu. Tapi sebelum Anda keracunan, Anda harus makan sekitar 50 apel, dan saya kira sebelum Anda keracunan Anda udah muntah-muntah duluan. Jadi jangan terlalu takut makan apel sama bijinya. Makan bijinya itu mempunyai materi genetik untuk membantu Anda lebih awet muda. Jadi apel blender aja sama bijinya, Anda bisa campur dengan buah-buahan lain. Apel Anda campur dengan timun, Anda campur dengan melon, bisa malah membantu menurunkan tekanan darah. Apel Anda campur dengan pare sedikit, ya, kemudian Anda campur dengan bangkuang, kemudian Anda campur dengan buah misalnya melon juga boleh, ya. Anda blender sekitar 200 cc, jangan tambah gula, ya. Itu membantu proses pembersihan pembuluh darah, plus bisa membantu menurunkan gula darah, ya, karena apel jika Anda campur dengan pare itu walaupun cuma sepotong kecil bisa membantu menurunkan gula darah. Nah, buah yang ketiga adalah buah delima, pomegranate. Pomegranate ini sedang naik daun, ya, walaupun dia bukan ulet, ya, karena yang naik daun kan sukanya ulet gitu. Dan pomegranate ini tidak terlalu lazim tadinya di Indonesia, walaupun dulu lagunya banyak kita kenal, ya. Pernah dengar barangkali, ya, teman-teman, ya, barangkali pernah dengar lagu ini, putih-putih melati, merah-merah delima, gitu, ya. Jarang sekali, tapi sekarang memang sudah mulai terkenal. Buah ini banyak dikonsumsi di Timur Tengah, ya, di daerah Mediterania, dan memang khasiatnya sangat baik ketika berbicara untuk kesehatan pembuluh darah. Banyak antioksidan di dalam pomegranate atau delima itu bisa membantu membuka pembuluh darah, tapi yang menarik, bijinya itu bisa membantu membersihkan pembuluh darah. Jadi kalau Anda makan delima, Anda korek bijinya, ya, semuanya, blender semua. Kita pakai blender yang bisa mecah biji, ya. Jadi dengan di blender itu kita bisa dapatkan manfaatnya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan dengan buah-buahan yang lain. Yang menarik adalah bahwa delima ini sangat kaya akan oksidan nitrit yang betul-betul membantu membuka pembuluh darah, membantu menekan tekanan darah. Jadi kebayang, delima jika Anda tambahkan atau kombinasikan dengan buah-buahan yang juga bisa membantu membuka pembuluh darah seperti misalnya melon atau semangka, kemudian Anda tambahkan dengan timun misalnya, itu selain membantu membersihkan pembuluh darah, kombinasinya bisa membantu menurunkan tekanan darah. Berapa banyak Anda konsumsi? Kira-kira, ya, 1 delima ditambah dengan buah-buahan lain lah. Harganya memang kalau di Indonesia saat ini cukup lumayan, ya, kecuali Anda adalah importir yang impor sendiri gitu, ya. Kalau enggak, ya lumayan, satu biji itu bisa sekitar 20 sampai 50 ribu rupiah, tergantung Anda belanjanya di mana. Tapi anyway, jika Anda nggak ada masalah dengan uang, silakan konsumsi delima, dan mungkin dikombinasi dengan buah-buah lain, itu membantu membersihkan pembuluh darah secara alami. Yang terakhir adalah buah beri-berian, termasuk cranberry atau strawberry. Itu punya khasiat antioksidan yang kuat, ya, fitokimianya punya kemampuan antioksidan kuat untuk membantu membersihkan pembuluh darah. Anda bisa pilih buah beri apa saja, dan yang menarik kebetulan keluarga beri ini lebih ramah pada ginjal jika Anda punya masalah pada ginjal karena kadar kaliumnya yang rendah. Buah beri juga kaya sekali akan vitamin C yang membantu kesehatan pembuluh darah, dan juga rasanya menyegarkan dan unik, ya. Jadi nanti Anda bisa blender buah beri, cranberry atau strawberry dicampur dengan buah-buahan lain untuk membantu proses pembersihan pembuluh darah. Nah, Anda sudah belajar 4 macam buah-buahan, alpukat, kemudian habis alpukat tadi kita bicara apel, kemudian delima, kemudian cranberry. Pilih salah satu, bisa dikombinasikan dengan buah-buahan lain. Mungkin sekali sehari aja Anda konsumsi karena mungkin ada masalah waktu, tapi kalau bisa 3 hari, ya kenapa tidak? Bisa 3 kali sehari, ya kenapa tidak, kan begitu. Silakan dikonsumsi, ditambah dengan mencegah proses penyumbatan pembuluh darah jantung, ditambah dengan olahraga yang teratur. Mudah-mudahan arteri Anda, pembuluh darah Anda menjadi lebih bersih dan lebih sehat, dan kesehatan bisa menjadi milik Anda. Demikian isi video kali ini. Ketika Anda mendapatkan bermanfaat, tolong dibagikan kepada teman-temannya, kemudian tolong klik like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.